44, Sabda Sukmo, Adab Ithab Allah, Kang Anembah Allah, Kang Sinembah Allah, Kang Murba Amises, pernyataan Syekh Siti Jenar. Di atas dalam bahasa aslinya, dikarenakan multi-interpretasi yang dapat muncul dari mutiara ucapan tersebut. Secara garis besar maknanya adalah pernyataan roh yang bertemu berhadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Inilah adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukmo atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mirah. Olhaya atau cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, serta mencapai fana cermin tersebut, akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu satu, atau adab izab. Aku ini, kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kawulo Gusti memiliki wewenang murbo amiseso, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu irodah dan kodrat kawulo Gusti. 45. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera. Tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Sebab semua itu bersifat baru, bukan asli. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah zat wajibul maulana, zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu, dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah zat yang wajib memimpin. Karena itu, dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi, panca indera harus dibimbing oleh budi, dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu. Sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hyang Widi, Hyang Manon, Sang Wajibul Maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. 46. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun sembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan kamu ditutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali. Dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya layap takiru, hilamuhdil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia. Dari pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut, nampak bahwa Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos sama dengan mikrokosmos atau manusia. Sekurangnya kedua hal itu merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Pada sisi yang lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut juga memiliki muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar,
Manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk wahana penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka, mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar, termasuk semesta. Bagi Syekh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan atau sang pribadi. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera. Berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini, maka akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. 47. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'ala atau atas rencana Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk selain Allah. Afal Allah harus dipahami dari dalam dan luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat 96 yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut ol-tawalud. Misalnya saya melempar batu, batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wa ma romatats romaita walakina loharoma, surat Al-An'fal 17. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan ol-tawalud hakikatnya satu, yakni af'al Allah, sehingga berlaku dalil la haula wala quwata illa billahi al-ali'i al-adim. Rasulullah bersabda, la tataharaku zaratun illa bi'itsni Allah, yang artinya tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. 48. Menurut Syekh Siti Jenar, bahwa Al-Fatihah adalah termasuk salah satu kunci sahnya orang yang menjalani laku manunggal atau ibadah. Maka seseorang wajib mengetahui makna mistik surat Al-Fatihah. Sebab, menurut Syekh Siti Jenar, lafal Al-Fatihah disebut lafal yang paling tua dari seluruh sabda sukmo. Inilah tafsir mistik Al-Fatihah menurut Syekh Siti Jenar adalah sebagai berikut. Bis, kedudukannya di ubun-ubun. Milah, kedudukannya di rasa. Ol, Rahmanol Rahim, kedudukannya di penglihatan. Ol Hamdu, kedudukannya di hidupmu. Lillahi, kedudukannya di cahaya. Rabbil Alamin, kedudukannya di nyowo dan napas. Ol Rahman, Ol Rahim, kedudukannya di leher dan jakun. Maliki, kedudukannya di dada. Yaumiddin, kedudukannya di jantung atau hati. Iyaka, kedudukannya di hidung. Nabudu, kedudukannya di perut. Wayaka nastain, kedudukannya di kedua bahu. Ihdinash, kedudukannya di pita suara. Syiratal, kedudukannya lidah. Mustaqim, kedudukannya di tulang punggung. Syirataladzina, kedudukannya di dua ketiak. Enamta, kedudukannya budi manusia. Alaihim, kedudukannya di hati. Kairil, kedudukannya di nurani. Magdlabi, kedudukannya di empedu. Alaihim, kedudukannya di dua betis. Waladolin, kedudukannya di mulut dan perut. Amin, kedudukannya di penerima. Tafsir mistik Syekh Siti Jenar
tetap mengacu kepada manunggaling kawula Gusti. Sehingga, baik badan wadak manusia, sampai kedalaman rohaninya dilambangkan sebagai tempat masing-masing dari lafal surat Al-Fatihah. Tentu saja, pemahaman itu disertai dengan penghayatan fungsi tubuh seharusnya masing-masing. Dikaitkan dengan makna surah dalam masing-masing lafaz, maka akan ditemukan kebenaran tafsir tersebut. Apalagi kalau sudah disertai dengan pengalaman rohani atau spiritual yang sering dialami. Konteks pemahaman yang diajukan Syekh Siti Jenar adalah bahwa Al-Quran merupakan kalam yang berarti perkataan. Jadi sifatnya adalah hidup dan aktif. Maka taksir mistik Syekh Siti Jenar bukan semata harfiah. Namun di samping tafsir kalimat, Syekh Siti Jenar menghadirkan tafsir mistik yang bercorak menggali makna di balik simbol yang ada. 49. Di dunia ini, kita merupakan mayat-mayat yang cepat, juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga, apa yang dinamakan kawula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini, nama kawula kelawan Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti, kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Sungguh bodoh kalau orang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik dan tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan secara tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan, ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia. Sehingga didapatkan konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zohirnya. Juga ditekankan satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati, dan baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badan hanya sesosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Dunia ini adalah alam kubur, di mana roh suci terjerat badan wadak yang dipenuhi oleh berbagai godaan nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha mengubur kesadaran ingsun sejati.